Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini, kita akan coba membahas ya, bagaimana sih menganalisis rangkaian digital counter ya, yang kita bisa lihat ya, bahwasanya rangkaian digital counter itu banyak digunakan untuk peralatan-peralatan elektronika ya, yang berkaitan misalkan dengan pengendali untuk lampu, misalkan pengendali untuk eh, mengatur suhu misalkan ya, atau pengendali untuk mengatur sistem ya, sistem kerja dalam suatu rangkaian elektronika. Nah, sebagai contoh di sini ada gambar rangkaian digital counter yang sudah saya buat ya. Kita akan coba analisis seperti apa gitu ya cara kerjanya. Jadi rangkaian digital counter yang saya buat ini menggunakan IC CD4017 ya. Nah, ini pada aplikasi circuit wizard ini ya. Jadi di sini kalau kita mau merangkai suatu rangkaian elektronika, kita harus tahu fungsi-fungsi dari komponen-komponen yang kita gunakan ya. Dari mulai ini ada simbol baterai gitu kan, saklar, terus ya ada resistor ya. Terus ada juga ini LED LED ya yang digunakan untuk outputnya. Terus di sini ada IC 4017. Nah, kita akan coba lihat arsitektur dari IC 4017 ini seperti apa ya. Kita bisa lihat pada suatu website ya. Ini website yang ada kaitannya dengan komponen-komponen elektronika. Nah, ini contohnya ya. Jadi seperti ini arsitekturnya ya. Jadi di sini ada 16 pin ya. Pada IC 4017 itu ada 16 pin. Dari tiap-tiap pin itu memiliki fungsi yang berbeda-beda ya. Nah, sebagai contoh misalkan di sini kita akan coba bahas nih satu persatu ya. Jadi pin 1 nih, pin 1 sampai dengan pin 7 ya. Terus di sini ada pin 9, 10, 11, 12 ini adalah pin out ya atau carry out-nya. Jadi out ini nanti bisa dihubungkan dengan komponen kayak tadi ya LED misalkan ya. Nah, ini nanti terhubung ke eh, rangkaian selanjutnya. Jadi outputnya itu mau digunakan untuk apa gitu ya. Nah, kalau misalnya untuk mengatur LED itu bisa, atau mengatur misalkan eh, cara kerja relay misalkan itu juga. Ya, terus ada lagi di sini nih PSS ini berarti untuk tegangan ya. Kalau ada P ini berarti voltage ya. Ini untuk tegangan. PDD juga sama ini untuk tegangan. Nah, terus ada reset. Reset itu untuk mengatur settingan awal ya. Jadi mengatur settingan nanti sistem kerja IC lah gitu ya, di setting ke settingan awal. Terus ada juga di sini clock. Clock itu untuk inputan ya, untuk inputan. Nah, selanjutnya di sini kalau kita lihat lagi, nah ini adalah arsitektur dari eh, rangkaian yang ada pada IC 4017 ya. Jadi di dalamnya IC 4017 itu tersusun dari rangkaian logic ya. Jadi di sini kalau kita lihat ada gerbang-gerbang logika yang dibuat ya menjadi suatu rangkaian gitu kan. Ada not ya, ada or, ada and ya. Dan ini juga nih ada simbol RS flip flop ya. Ini RS flip flop. Nah, jadi
kategori 4017 itu adalah kategori IC digital ya, IC yang menggunakan sistem gerbang logika ya. Nah, kalau misalkan dari sistem cara kerja berdasarkan sinyal ini kalau kita lihat, jadi kalau misalkan input clocknya itu kita kasih sinyal nih, nah maka dalam carry out ya, dalam outputnya itu nanti sini akan mengeluarkan sistem keluaran yang berurutan gitu ya. Jadi di sini kalau misalkan carry out satu nih, kondisinya misalkan kita hubungkan nih dengan LED, LED-nya pasti nyala. Ini on misalkan. Nah, nanti berurutan. Yang dua off, berarti kan kalau ini kondisinya on. Jadi 1, 2, 3 sampai dengan 9 nih ya. Jadi ada 10 carry out. Ini bisa kita hubungkan ke komponen elektronika yang kita gunakan untuk outputnya. Misalkan kayak LED ya. Jadi kalau misalkan melihat sistem seperti ini, jadi ini timing atau counter ya, sistem penghitungan berdasarkan sinyal inputan yang ini ya, yang diberikan gitu kan. Ini clock ya. Nah, kita akan coba lihat seperti apa sih di dalam cara kerjanya ya. Nah, ini kalau kita ini. Nah, di sini kebetulan untuk clocknya itu kita menggunakan yang manual nih ya. Nah, seperti ini. Jadi berurutan nih. Ya. Nah, ini yang disebut dengan sistem counter ya. Jadi sistem kerja menghitung suatu sinyal inputan yang outputnya itu berurutan ya, berdasarkan ini ya, timing waktu gitu ya, urutan. Nah, ini misalkan LED-nya itu ini warna merah, ini warna misalkan warna kuning, ini warna hijau. Jadi kalau misalnya ini merah, ini berarti kondisinya ini bisa dirubah ya, secara kalau dalam aplikasinya nanti gitu ya. Oke, seperti itu. Nah, ini kalau secara sistem inputannya itu manual ya, menggunakan 2 saklar ya. Jadi ini sebagai reset, ini sebagai setnya ya. Nah, bagaimana kalau misalkan kita menggunakan rangkaian inputannya itu yang seperti ini gitu ya, menggunakan IC 55 ya. Jadi seperti biasa kita akan coba lihat arsitektur IC 55 ini seperti apa. Nah, berdasarkan datasheet ya. Jadi ini IC 55 itu seperti ini konfigurasinya, kita coba lihat dulu dari awal ya. Nah, ini jadi komponen-komponen elektronika ya. Di sini kan ada bermacam-macam ya, rangkaian analog gitu ya, yang dibuat menjadi suatu rangkaian, dan itu ada di dalam sistem IC 55 ya. Nah, IC 55 ini memiliki 8 pin ya. Nah, pin. Jadi di sini ada pinnya itu ada 8 ya. Nah, ini 8 nih. Pin 8 contohnya ini harus terhubung ke ke PCC atau positif ya. Terus ada pin 6 ya. Nah, ini pin 5 ya. Ini terkait dengan sistem pengaturan pulsanya nanti ya. Terus ada lagi pin 1 ini untuk harus terhubung ke ground gitu kan, yang trigger. Nah, ini untuk inputan
sinyal ya, sinyal. Terus ada reset, ini untuk mereset, ada discharge, ini untuk mengosongkan muatan tegangan ya. Dan yang outputnya itu ada di pin 3 ya. Nah ini. Jadi dalam IC 55 itu arsitekturnya seperti ini ya. Jadi menjadi catatan, jadi kalau kita menggunakan IC ya kita harus tahu arsitekturnya supaya dalam membuat rangkaian itu sesuai ya. Nah, kita akan coba lihat cara kerjanya seperti apa. Nah, ya. Nah, ini kalau kita lihat seperti ini ya. Ini secara otomatis ya inputannya. Nah, di sini outputnya dari IC 55 itu ada di pin 3, ini masuk ke IC 4017 ya. Ke bagian clocknya ya. Nah, seperti ini. Terus kalau kita pengen lihat ini bentuk sinyalnya ya yang dikeluarkan oleh IC 55 itu seperti ini ya. Ya berupa pulsa persegi ya. Nah, mungkin itu saja yang hari ini kita bahas ya. Jadi pada intinya IC 4017 ini adalah IC timer counter ya, IC counter yang bisa kita gunakan sebagai sistem penghitung ya, penghitung berdasarkan waktu atau timing ya. Nah, sedangkan di sini untuk IC 55 ya ini adalah IC yang digunakan sebagai pembangkit pulsanya ya. Jadi pada intinya IC 4017 ini harus diberikan inputan sinyal ya berupa pulsa, maka IC 4017 ini akan bekerja berdasarkan sistem counter ya atau menghitung berdasarkan waktu. Nah, dalam aplikasinya ini bisa kita kembangkan lagi ke dalam sistem kendali ya. Seperti itu. Mungkin itu saja. Sampai ketemu lagi pada kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.